Of KG Radio Network, semua listeners, pemuda ini menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia ya. Jika negaranya ingin merdeka, banyak yang harus dikerjakan oleh pemuda-pemuda masa kini. Senang sekali semua listeners di edisi Senin Inspirasi kita di hari ini di tanggal 26 Oktober, jelang 2 hari untuk perayaan Sumpah Pemuda. Kita hadirkan pemuda yang menginspirasi Indonesia ya. Soalnya juga namanya untuk standar Sulawesi Selatan juga cukup dikenal. Dan mudah-mudahan sore hari ini juga bisa menginspirasi semua listeners yang lagi nyaksiin kita langsung di YouTube channelnya kita. Ya, selamat sore untuk semuanya yang lagi santai-santai mungkin jam segini, atau yang lagi dengerin kita juga di jalan, yang lagi mobile ke suatu tempat atau balik ke rumah ya. Ini sudah mikir-mikir kira-kira kalau di kantor sih ada tema tersendiri. Selain kadang-kadang di Hari Kartini pakai batik ya, kadang juga di Hari Sumpah Pemuda kembali memakai batik atau nuansa merah putih ya. Nah, sore hari ini semua listener seperti janji saya, ini sudah menghadirkan pemuda inspirasi kita juga di hari ini. Ini datangnya jauh banget ya, dari Desa Kenangan ya. Kenapa Kenangan? Nanti kita coba bahas sedikit ya. Tadi nostalgia sendiri sama beliau. Ini dari Desa Kampung Sayur, semua listeners yang udah akrab banget di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa ya, yang akrab banget dengan Desa Kanreapi ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Jamal. Iya, waalaikumsalam. Nama lengkapnya Mas Jamaluddin Daeng Abu. Abu Ya, ya. Nah, kalau akrabnya dipanggil Mas Jamal ya. Ini sudah lama berkecimpung di Makassar ya Mas ya. iya, alhamdulillah sudah bolak-balik sih antara kampung dengan di kota Di Kota Makassar. Makassar ya, walaupun Iya, jauh dari Desa Kanreapia, tapi Mas Jamal juga menempuh pendidikan di Kota Makassar. Jadi udah kerap banget dengan Makassar, dan tapi ini kali pertama jalan-jalan di Smart FM Mas iya ya. betul. Nggak jalan-jalan sih, tapi naik kendaraan tadi ya. Nggak nyasar Mas ya. Enggak. Aman ya. Kalau mungkin dari tempatnya Mas Jamal ini ke studio sedikit menghirup udara yang kurang segar ya. Tapi kalau di desanya Mas Jamal ini hirup udaranya segar banget Mas Jamal Betul, ya. betul. Ini terbukti dari fisiknya Mas Jamal ya, segar, subur ya. Oke, Mas Jamal ini semua listeners datang ini selaku founder dari Rumah Koran ya. Ini kalau yang sudah akrab banget dari Rumah Koran juga mungkin sudah sedikit tahu ya tentang perjalanan dari komunitas Rumah Koran ini. Nah, hari ini juga kita berhasil walaupun dengan rutinitas yang padat banget. Kita yakin ya Mas Jamal ini banyak banget kegiatannya. Hari ini bisa menyempatkan hadir. Terima kasih banyak ya Sama-sama. di studio Smart FM untuk berbagi inspirasi. Kenapa sih disebut Rumah Koran, Mas? Iya, jadi kami memberikan dia nama rumah koran sih karena sebenarnya dia satu rumah itu ditempeli koran. Mhm. Jadi asal mula daripada rumah koran itu sendiri dia berasal dari kandang bebek dia pertamanya. Oke. Ya, orang tua saya beternak bebek di sana, akhirnya bebeknya sudah habis. Saya minta ke orang tua bagaimana tempat ini dijadikan sebagai tempat belajar. Akhirnya saya mulai membersihkan dan akhirnya saya tempeli koran-koran bekas. Akhirnya tertempel secara keseluruhan di dinding-dinding tersebut. Akhirnya saya berpikir apa sih namanya rumah baca ini. Mhm. Akhirnya saya berpikir harus beda ini dengan rumah baca lain di tempat lain. Dari situlah akhirnya bernama Rumah Koran gitu. Oke. Inspirasinya itu di tahun berapa, Mas? Berbicara dia usianya sih dia 2011 tapi sempat vakum dan akhirnya di tahun 2014 saya selesai kuliah, saya pulang kampung, akhirnya saya tempeli koran, akhirnya bernama Rumah Koran dan gerakan cerdas anak petani, gerakan literasi yang ada di tempat kami akhirnya mulai dilakukan di situ gitu. Oke, sebenarnya apa yang dikerjakan teman-teman? Tadi Mas Jamal sebelum on air menyebutkan ada teman-teman yang dinamakan pemuda tani. Ya, ini pas banget karena semangat Sumpah Pemuda kita di hari Rabu nanti. Ini seperti apa yang dikerjakan teman-teman pemuda tadi sebenarnya, Mas? Iya. Jadi kami melihat bahwa di pertanian ini dibutuhkan pemuda-pemuda tani, pemuda-pemuda generasi yang bisa melanjutkan pertanian. Sehingga kami memberi satu nama, satu kelompok yang kemudian kami beri dia nama Pemuda Tani Sulawesi Selatan. Nah, dari sinilah kemudian gerakan-gerakan cerdas anak petani dari pendidikan, dari edukasi, literasi, promosi dan pasar tani itu sendiri digerakkan di sini.
Jadi tujuannya adalah agar lahir generasi-generasi petani, pemuda-pemuda tani yang dia berpendidikan. Jadi petani dia tetap harus berpendidikan. Jadi petani dia harus sekolah. Jadi petani dia harus tetap bisa baca buku. Dia melakukan gerakan-gerakan literasi, sehingga kegiatan-kegiatan kami sih selain baca buku di rumah koran, kami juga ke sungai, baca buku di sungai, baca buku di kebun, baca buku di gunung. Tapi sebelum itu dilakukan, katakanlah di sungai, kami bersih-bersih sungai dulu. Setelah bersih, kemudian kita baca buku. Kami ambil buku masing-masing satu, baca buku di situ. Kemudian kita diskusikan, kemudian membaca potensi alam. Jadi literasinya di sini selain baca buku, bagaimana membaca potensi alam. Nah, potensi alam yang ada di Desa Kandrapia, Kecamatan Tombolopao, itu sangat luar biasa. Potensinya di pertanian, dan tentu ini harus digarap oleh pemuda-pemuda tani agar pertanian ini bisa maksimal dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sana. Wah, keren ya. Ini kalau melihat satu programnya aja dari segi edukasi ini luar biasa banget yang dilakukan Mas Jamal ya. Sebenarnya di tahun 2011 ya Mas ya, Iya. awal berdirinya Rumah Koran ini. Apa yang Mas Jamal pikirkan saat itu setelah lulus kuliah kok kembali ke kampung begitu? Iya. Kegelisahan apa yang Mas Jamal rasakan sebenarnya? Iya. Atau Jadi kan mungkin belum punya pasangan di Makassar, akhirnya pulang ke kampung nyari Mas, atau gimana nyari jodohnya di kampung? iya, jadi pas 2014 itu kan saya sudah menikah juga. Jadi Oke. saya bersama-sama putuskan bahwa bagaimana kalau kita pulang kampung. Jadi sarjana pulang kampung istilahnya. Nah, setelah itu kami melihat bahwa potensi di desa ini, di Desa Kandrapia itu luar biasa, besar. Potensinya itu di pertanian. Nah, kenapa tidak kita pulang kampung menggarap dan menggali potensi ini? Jadi latar belakang berdiri dan gerakan Rumah Koran sih dari potensi dan peluang sebenarnya. Potensinya di pertanian, petani-petani mampu menghasilkan banyak sayuran-sayuran. Akhirnya dari potensi itu kami melihat potensi pasar, peluang pasar. Akhirnya dari gerakan edukasi, promosi, dan pasar tani itu digerakkan hari ini karena dari potensi dan peluang tersebut. Jadi bagaimana seorang pemuda kemudian melirik pertanian dan menjadi seorang wirausaha muda di situ sebenarnya. Jadi ada kegelisahan untuk terus membangun wilayah kampung halaman, Mas ya. Nah, kalau melihat potensi yang ada di daerah Dusun Kandrapia ini, Mas, tentang pertanian ya. Iya. Ini dari Mas sendiri memang punya background pendidikan tentang pertanian atau bagaimana nih? Berbicara pendidikan sih sebenarnya kalau pendidikan saya manajemen. Tapi saya berpikir bahwa apapun bidangnya tentu kan kembali ke manajemennya itu ya. sendiri. Oke. Kalau berbicara ilmu pertanian sih ya belajar otodidak, dan yang kedua sebagai anak petani tentu kan setiap hari kami melihat bagaimana proses budidaya, proses perawatan, penyemprotan, proses pemasaran itu sudah terbiasa kami lihat karena dari anak petani, lingkungan pertanian, akhirnya kami terbiasa dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Jadi dari latar belakang pendidikan saya rasa itu sudah nyambung juga dengan pertanian karena bagaimana proses pertanian dan pemasaran itu harus di manage dengan baik sebenarnya. Berada di lingkungan keluarga petani, apa yang Mas Jamal rasakan? Sangat bersyukur sih karena tidak ada petani kan tidak ada makanan. Nah. Dan orang tua petani itu kan sekian juta yang ada di luar sana yang mampu menyekolahkan anaknya, mampu mengkuliahkan anaknya, akhirnya mereka jadi sarjana. Nah, tujuan saya pulang kampung adalah ingin berbakti untuk itu, bahwa dari anak petani kembali ke pertanian, bagaimana pertanian ini bisa dilirik oleh anak-anak muda yang kemudian dia sudah ke kota menuntut ilmu, dia harus kembali ke desanya untuk menggali potensi yang ada di desanya. Walaupun mungkin di luar sana potensi yang ada di desa kita berbeda-beda, tapi khusus di desa saya potensinya di pertanian. Jadi pola pikir dan yang perlu ditanamkan adalah apapun potensi yang ada di desa itu harus digarap oleh anak-anak muda yang kemudian sudah mempunyai pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan di kampus, bagaimana dia kembali ke desanya memaksimalkan potensi itu.
Dan rumah koran sendiri mencoba bagaimana promosi itu ada. Jadi melalui rumah koran kemudian kami mengajak para pemuda tani, petani tua itu berselfie di lahannya mereka. Oke. Jadi tujuannya adalah menjadi petani online sebenarnya. Tujuannya adalah membuka akses pasar. Nah, menarik ya, menjadi petani online yang biasanya di benak kita petani itu harus turun ke lahan, small Ya, listeners ya. Ini petaninya tinggal pegang handphone dan keuntungan itu datang sendiri ya. betul, Nanti betul. kita coba gali seperti apa manajemennya. Barang pakar manajemen juga sebenarnya ya untuk tani ya di Kanreapi ya. Small listeners, kita akan terus bersama Mas Jamal di Senin Inspirasi untuk edisi di hari ini di tanggal 26 Oktober, juga masih edisi perayaan Sumpah Pemuda ya. Jadi untuk pemuda-pemuda di luar sana, khususnya untuk pemuda tani yang lagi dengerin kita atau lagi nonton kita di live YouTube, Anda boleh live komen kita ya di @smartfm_Makassar, dan juga mungkin kirim-kirim salam ke Mas Jamal, atau mungkin ada yang pengen ditanyain small listener seputar rumah koran ini yang berkecimpung juga untuk di rumah tani berasal dari Kampung Sayur. Anda boleh mention kita, Anda boleh WhatsApp kita di 0811461011. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi. Ini bagian dari program Afternoon Drive untuk di hari ini. Senang sekali juga dalam menyambut Sumpah Pemuda di tahun ini, karena pemuda itu menjadi tonggak utama untuk kesejahteraan Indonesia ya. Bagaimana kita bisa bangkit, punya program tapi tidak direalisasikan juga sama ya. Ini kita tarik inspirasi dengan kehadiran Mas Jamal, ini founder dari Rumah Koran. Di sore hari ini sudah banyak berbagi di sesi pertama, tapi yang terlewatkan tadi mungkin sedikit aja Mas ya, dikasih tahu Rumah Koran itu juga seperti apa programnya. Nah, tadi juga ada sedikit singgungan tentang program edukasi dari Rumah Koran. Itu seperti apa Mas? Tujuan lahirnya Rumah Koran sih bagaimana dia lahir memberikan edukasi. Jadi bagaimana bersama-sama dengan masyarakat yang ada di desa, baik anak petani, pemuda tani, petani tua itu sendiri. Jadi bagaimana kita bersama-sama sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, tujuannya adalah agar kesejahteraan, agar cara menggarap, cara memaksimalkan potensi yang ada di Desa Kanreapia dan Tombolopao itu maksimal, ya tentu melalui pendidikan itu tadi. Jadi Rumah Koran bagaimana terus berusaha bagaimana pendidikan yang di desa itu terus berkembang maju, dan kegiatan-kegiatan baca buku, kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan berdiskusi bersama petani, tujuannya adalah bagaimana pertanian bisa lebih maju sebenarnya. Nah, dari program itu bagaimana lahir Gerakan Cerdas Anak Petani. Kami mencoba bagaimana di setiap hari Minggu itu kita ke sungai. Jadi di sungai itu kita bawa buku, kemudian sampai di sana kita bersih-bersih sungai dulu. Habis Setelah bersih-bersih bersih, berenang Mas ya? ya berenang Oh, juga, berenang berenang juga. juga ya. Oke. Setelah itu baca buku. Jadi istilahnya kami ini ingin bagaimana menyatu dengan alam. Jadi kita belajar di alam, kita belajar di sungai, di gunung. Jadi kita manfaatkan alam untuk baca buku. Nah, tujuannya adalah bagaimana anak-anak petani ini, pemuda tani ini mempunyai pemikiran dan wawasan yang lebih luas dari proses baca buku itu tadi. Yang kedua adalah setelah proses ini sudah tertanam di mereka, tentu kan kita akan masuk di pendidikan formal, bahwa pendidikan formal itu sangat penting karena tentu melalui pendidikan ini proses kehidupan ini jauh lebih baik sebenarnya, karena berkompetisi di luar desa itu sangat ketat, dan itu tentu melalui pendidikan, dan itu terbukti setelah gerakan-gerakan ini mulai dilakukan, akhirnya kesadaran-kesadaran berpendidikan itu mulai tertanam di situ, bahwa Jamal dulunya bukan juga yang selesai kuliah, dan akhirnya selesai kuliah kembali ke desa, dan akhirnya lahirlah yang namanya Rumah Koran. Kemudian dari Rumah Koran ini sendiri menghadirkan banyak tamu, akhirnya lahirlah kegiatan-kegiatan kemah literasi, kegiatan-kegiatan studi pertanian, itu berkat daripada pendidikan itu sendiri. Jadi kami sih berpikirnya bahwa pendidikan ini bisa memutus rantai kemiskinan. Karena kenapa? Karena dia
bisa membuka akses pekerjaan, dia bisa berpengetahuan, dia bisa berwawasan, dan tentu kembali ke kompetisi itu sendiri. Kalau kita punya pendidikan, walaupun dia seorang petani, jadi Mhm. bukan merendahkan sebenarnya. Iya. Dia petani tetap harus sarjana, dia Mhm. petani harus sekolah, jadi arahnya ke sana. Jadi profesi apapun itu dia harus sekolah, itu tujuan utamanya sebenarnya. Oke, di masa kecil dulu, Mas Jamal ya ini melihat, mungkin tetangga atau teman-teman sepermainan yang Iya. ada tidak, mungkin punya semangat seperti Mas Jamal untuk menyentuh bangku pendidikan. Ini melihatnya seperti apa, Mas? Jadi latar belakang pendidikan yang ada di tempat kami kan sebenarnya, saya sendiri ini kan korban putus sekolah, putus Mhm, kuliah. Nah, mhm, saya melihat bahwa melalui rumah korang ini, generasi-generasi selanjutnya, adik-adik saya itu tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi cukup saya merasakan begitu pahitnya putus sekolah, putus kuliah, saya ingin bagaimana melalui wadah rumah korang ini kita terus melakukan edukasi bahwa jangan berhenti kuliah, jangan mhm, berhenti sekolah, tapi mari tetap kita melanjutkan proses pendidikan itu, karena usia muda ini tidak akan kembali, dan mhm. tentu mengisi usia muda melalui pendidikan itu tadi, karena sebagai generasi muda tentu kita adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan baik di desa maupun di perkotaan itu sendiri. Oke. Waktu zaman kecil dulu seperti apa sebenarnya kegelisahan, Mas Jamal? Mungkin, di umur-umur 6 tahun ya, Mas, ya, Iya. 7 tahun belum terlalu terbersih buat, pendidikan mungkin ya, atau mungkin bekerja atau menghasilkan uang. Nah, sebenarnya ada kegelisahan apa, Mas Jamal? Saya yakin dan percaya walaupun support dari orang tua besar, tapi kalau misalnya minat, dari diri sendiri tidak ada, itu sangat sulit, Mas Jamal, ya. Nah, ini Mas Jamal kelihatannya di masa kecil juga sudah punya semangat untuk, Iya, punya pendidikan yang betul bagus betul. ya, yang baik. Nah, waktu itu kegelisahan apa sebenarnya yang, Mas, Jamal rasakan? Nah, melihat, juga latar belakang pendidikan orang tua seperti apa? Jadi, yang saya lihat sih dia sebenarnya di potensi. Mhm, Kalau seumpama, generasi-generasi muda, pemuda-pemuda yang ada di desa, ya khususnya di desa saya, seumpama dia, tidak melalui proses pendidikan yang, benar-benar melalui jenjang yang formal, tentu kan potensi ini tentu tidak akan bisa lah dimaksimalkan, dan, bagaimana kemudian dia masuk, di dunia, teknologi, bagaimana dia memanfaatkan teknologi sebagai pemasaran secara online, dan tentu ini kan melalui, pendidikan dan, edukasi bagaimana kehidupan ke depan yang kemudian, serba teknologi. mhm. Jadi kegelisahan itu kemudian saya melihat potensi, tentu potensi itu harus digarap melalui pendidikan itu sendiri. Makanya saya menyampaikan bahwa, jadi petani harus berpendidikan, karena, metode, inovasi itu melalui dari pendidikan itu sendiri. Oke, kalau melihat profil dari Mas Jamal, semua listeners ini juga Mas Jamal sudah menyelesaikan ya Mas ya, untuk program magisternya di bidang manajemen Iya. Mas ya, di S2 ini luar biasa loh ya. Semangatnya Mas Jamal yang tentunya sudah banyak dirasakan dari teman-teman di Kampung Sayur ini, Mas ya. Ini kegiatan-kegiatan apa yang Mas Jamal lakukan? Mungkin sedikit terkait dengan aplikasi di akademisi. Iya, jadi kan, setelah saya selesai kuliah kan, Mhm, saya sendiri melihat bahwa itu tadi potensi sebenarnya. Jadi, apa yang membuat kami pulang kampung itu kan tentu kembali ke potensi itu sendiri. Karena dia mampu menghasilkan, puluhan ton sayuran yang mampu mhm, dihasilkan setiap harinya, tentu, kita ingin bagaimana, potensi itu bisa benar-benar dimaksimalkan. Nah, melalui, ilmu-ilmu dan, pengetahuan yang didapatkan di kampus tersebut, akhirnya kami mencoba bagaimana, mengajak para petani masuk di teknologi itu sendiri. Petani menjadi petani literasi, petani mhm, menjadi petani online. Jadi, berfoto di lahannya mereka, berselfie di lahannya mereka, kemudian mereka, mengupload di dunia maya di mhm. masing-masing akunnya mereka. Tujuannya adalah membuka pasar. Jadi, orang-orang kota melihat, orang-orang kota mengetahui bahwa, "Oh, ternyata ada di sana yang panen." Mhm, Akhirnya kami mencoba bagaimana ada, konsep yang namanya, petik sendiri. oke, Jadi mengajak orang kota datang ke desa untuk melakukan, proses panen di lahannya mereka, mhm. gitu. Petik sendiri kemudian, nanti baru bisa dijual Mas Iya, ya?
Iya. Oke. Jadi setelah mereka panen di situ kan, Mhm. mereka merasakan jadi petani, ya nanti kita timbang. Setelah Oke. itu baru mereka bayar, ya bawa ke Kota Makassar sebagai oleh-olehnya mereka. Oke, ini liburan dapat, sehatnya dapat ya. Ini sayurnya juga bisa dapat lebih murah lagi ya, Betul, betul, seperti ya. betul, betul. Nah, juga kita pengen tahu nih proses pasar atau mungkin market dari Kak Repia sendiri. Itu prosesnya seperti apa sih Mas sampai pasar? Mungkin yang tadi Mas Jamal katakan ini di dropnya di pasar-pasar tradisional di Kota Makassar. Itu kalau kita boleh tahu Mas, yang kita belum pernah rasain nih, terjun di lahan. Ini Ya. dari proses produksinya, nanam, kemudian menyalurkan ke market itu secara singkat seperti apa sih Mas? Eh, Siklusnya seperti apa? jadi dia kan para petani setiap hari Mhm. melakukan budidaya, melakukan penanaman, melakukan perawatan, penyemprotan. Jadi dari proses itu setiap hari juga ada yang panen. Mhm. Nah, pagi hari mereka mulai melakukan proses panen itu. Para pedagang kemudian mengumpulkan sayur-sayur yang sudah dipanen tadi, akhirnya dibawa ke Kota Makassar di Mhm. pasar itu. Akhirnya untuk sampai di konsumen itu kan agak panjang sebenarnya. Jadi di pasar kemudian ada lagi pagandeng sampai Mhm. ke perumahan-perumahan. Bisa bocoran nggak Main pasarnya pasar mana sih kalau di Makassar? Jadi kan pasar-pasar yang menjadi pemasaran di rumah korang Mhm. dan petani-petani yang dari Desa Kanrapia Tombolopao itu kan ada di Sungguh Minasa, ada di Oke, pasar Terung, goa gitu ya ya. ada di Panampu, ada di Oke. Pak Baim-Baing. Mhm. Jadi ada beberapa pasar-pasar yang di sekitaran Kota Makassar dan sudah sampai juga ke luar pulau, katakanlah Kalimantan, Mhm. Bau-Bau. Jadi pasar yang dihasilkan oleh para petani itu sudah sampai ke sana. Nah, ke depan kita ingin bagaimana pemasaran itu jauh lebih keren, lebih menarik, Mhm. dan itu digarap oleh pemuda-pemuda tani. Lebih digital Iya, Mas lebih ya. digital lagi Mhm. dan bagaimana pemasaran itu bisa sampai ke aplikasi, ke Mhm. website. Nah, itu arah daripada edukasi dan gerakan-gerakan yang coba dilakukan oleh rumah koran itu sendiri. Nah ini keren Small Listener ya, apalagi masih di masa pandemi seperti ini, Iya, orang-orang masih kebanyakan takut ke pasar ya betul, karena betul. kerumunan. Di beberapa juga ada layanan aplikasi sudah menyediakan jemput antar ya untuk Iya. barang-barang pesanan, tapi mungkin masih dalam kapasitas supermarket ya, masih dalam mungkin makanan-makanan yang masuk tergolong modern ya. Tapi ini makanan-makanan untuk tradisional Mas ya, Iya, seperti iya. sayur. Ini nanti pencetus utamanya kita tunggu dari rumah koran ya.